Beli obat kuat di online bisa bikin tegang sampai 4 jam. Tapi ada bahayanya, malah bikin gak fungsi loh. Maksudnya gimana? Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Banyak nih yang nyobain obat kuat karena pengen performanya lebih mantap di ranjang. Tapi kok malah ada yang gak bisa berdiri, atau malah bisa berdiri tapi malah gak turun-turun sampai berjam-jam. Apa yang salah ya? Kita bahas. Ada nggak yang udah pernah nyobain obat kuat? Boleh tulis di kolom komen ya, pengalaman enak, pengalaman nggak enak dari nyobain obat kuat. Cuma kali ini obat kuat yang kita bahas adalah obat kuat yang bersifat medical ya. Jadi kita tidak membahas obat kuat yang herbal atau jamu kuat. Dan ini yang harus tahu adalah semua laki-laki, bahkan bukan cuma laki-laki, pasangannya juga harus tahu. Oke, sampai sini ada yang penasaran nggak sih? Gimana caranya CP bisa tegang? Karena otot kah? Atau karena tulang kah? Ini kita bahasnya video edukasi ya, jadi tolong jangan ada pikiran ngeres atau pikiran negatif. Intinya adalah karena adanya pelebaran pembuluh darah yang menuju sipi dan adanya tahanan pembuluh darah vena yang keluar dari sipi. Jadi sebenarnya lebih ke mekanisme pembuluh darah, bukan karena otot dan bukan karena tulang. Gampangnya gini, ibarat jalan masuknya itu besar, kemudian jalan keluarnya kecil, jadi tertahan di ujung. Nah, tertahan di ujung ini menyebabkan tekanan sipi itu menjadi besar dan inilah yang disebut dengan tegang. Biasanya orang-orang pakai obat kuat ini karena nggak bisa berdiri atau berdiri tapi nggak tahan lama. Nah, memang ada beberapa kondisi pasien yang diharuskan menggunakan obat-obatan tertentu yang mengakibatkan sipinya malah menjadi loyo. Contoh obat-obatannya adalah sebagai berikut, saya tuliskan di samping ya. Oke, Cece Apoteker jelaskan dulu gimana cara kerja obat kuat ini sampai bisa membuat sipinya tegang. Obat kuat yang banyak beredar di pasaran adalah obat kuat golongan PDE5 inhibitor. PDE5 ini adalah suatu enzim, singkatannya dari fosfodiesterase 5. Enzim ini gunanya adalah untuk memecah suatu zat yang ada di sipi yang menyebabkan tegang tadi itu. Jadi obat-obatan yang beredar ini gunanya untuk mencegah agar tegangnya tetap bertahan lama dan tidak dipecah oleh enzim PDE5 ini. Jadi contoh gampangnya gini ya, laki-laki diberi rangsangan seksual, kemudian merespon ini terjadilah tegang itu tadi. Pada saat terjadi tegang ini, di dalam pi itu terdapat suatu zat yang bernama cGMP. cGMP ini akan dipecah atau didegradasi oleh PDE5, si enzim tadi itu. Kalau cGMP tadi ini dipecah oleh PDE5, maka tegangnya berhenti. Jadi udah loyo lagi. Nah, oleh sebab itu obat-obatan kuat ini berfungsi untuk menghambat PDE5-nya jangan sampai memecah cGMP, sehingga tegangnya berlangsung terus. Intinya obat-obatan ini fungsinya untuk mempertahankan dan meningkatkan aliran darah yang ada di sipi supaya bisa tegang terus. Apa saja contoh PDE5 yang ada di pasaran? Ada Avanafil, ada Sildenafil, ada Tadalafil, ada Vardenafil. Terus ada yang nanya, C, aku sudah minum obat kuat tapi kok nggak bisa langsung tegang? Intinya adalah harus ada tetap rangsangan seksual terlebih dahulu. Jadi nggak bisa bim salah bim tiba-tiba minum obat kuat langsung hitungan detik kemudian langsung tegang. Itu nggak bisa ya. Tetap ada harus rangsangan seksual, kemudian ada respon, baru kemudian terjadilah tegang dan baru ada yang namanya zat cGMP tadi yang menyebabkan tegang. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah efek sampingnya. Karena sebenarnya obat-obat yang tadi saya bahas tadi adalah resep dokter. Cuma kita banyak tahu ya bahwa saat ini obat-obatan kuat itu banyak beredar dan dijual di online. Bahkan ada yang nawar-nawari di warung-warung. Takutnya buat kalian yang nyoba-nyoba atau iseng-iseng tapi nggak tahu efek sampingnya itu bisa berbahaya. Efek sampingnya itu bisa mulai ringan sampai berat. Kalau ringan bisa seperti hidung tersumbat, sakit kepala, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Efek samping yang lebih gawat namanya adalah priapismus.
Jadi CP tegang sampai lebih dari 4 jam. Dan kalau sampai ini terjadi harus segera langsung ditangani oleh dokter. Karena apa? Takutnya jaringan di PI kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian jaringan. Kalau sudah kematian jaringan, ya sudah, berarti CP-nya sudah tidak bisa berfungsi. So, kalau memang kalian mau pakai obat kuat karena memang kalian mengalami gangguan ID, harus konsultasikan ke dokter. Nggak usah coba-coba, nggak usah iseng-iseng, karena efek sampingnya nggak main-main. Saran dari Cece Apoteker, kalau memang mau CP-nya tegangnya lebih kuat, performanya lebih kuat, staminanya lebih kuat, pakai yang alami-alami aja ya, nggak usah pakai obat kuat yang macem-macem belinya di online atau di warung, nggak usah ikut-ikutan teman, pakai alami-alami aja dulu. Bisa ditonton di video yang Cece rekomendasikan ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Apabila ada pertanyaan mungkin seputar obat, boleh tulis di kolom komen ya. Nanti Cece Apoteker akan bantu jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana caranya CP bisa tegang? Karena otot kah? Atau karena tulang kah? Intinya adalah karena adanya pelebaran pembuluh darah yang menuju CP dan adanya tahanan pembuluh darah vena yang keluar dari CP. Jadi sebenarnya lebih ke mekanisme pembuluh darah, bukan karena otot dan bukan karena tulang. Biasanya orang-orang pakai obat kuat ini karena nggak bisa berdiri atau berdiri tapi nggak tahan lama. Nah, memang ada beberapa kondisi pasien yang diharuskan menggunakan obat-obatan tertentu yang mengakibatkan CP-nya malah menjadi loyo. Contoh obat-obatannya adalah sebagai berikut, saya tuliskan di samping ya.